Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang connection state 2. Oke, di sini kita membutuhkan dua router dan satu klien. Nah, router yang pertama ini berperan sebagai router ISP gitu. Jadi router ini telah terkoneksi ke internet. Selanjutnya internetnya didistribusikan kepada uh, router yang akan kita konfigurasi connection state-nya menggunakan Ether 2. Kemudian untuk Ether satunya terhubung dengan laptop klien. Nah, di sini yang terhubungnya yaitu Ether 2. Nah, Ether satunya ini terhubung ke jaringan internet. Oke. Sebelum melakukan konfigurasinya, kita hapus dulu konfigurasi connection state yang pertama. Kita hapus. Oke. Nah, sebelum itu kalian harus melakukan konfigurasi pada router ISP-nya untuk memastikannya, kita coba cek router ISP-nya tuh yang ini. Oke. Di sini sudah terhubung ke internet. Kita zoom in dulu. Kita cek interface-nya, interface print. Oke, nah ini Ether satunya terhubung ke internet dan Ether 2-nya terhubung ke router yang akan kita konfigurasi firewall-nya. Kemudian IP address-nya. Nah, IP address-nya yaitu 192.168.200.1 sesuai dengan topologinya. Oke. Kemudian IP firewall NAT-nya jangan lupa untuk melakukan distribusi IP address. Dan selanjutnya yaitu IP DHCP server. Nah, di sini juga saya sudah membuat IP DHCP server untuk mendistribusikan IP address-nya. Oke, kita kembali lagi ke router utama. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian konfigurasi, yaitu kita lakukan request IP address ke router ISP gitu dengan perintah IP DHCP client add interface Ether 2. Oke, dicek dulu ya. Interface print. Nah, di sini Ether satunya terhubung ke laptop LAN, sedangkan Ether 2-nya terhubung ke router ISP. Kita lakukan request IP address dengan perintah IP DHCP client add interface Ether 2. Kemudian disable-nya kita pilih no. Enter. Kita lakukan pengecekan IP DHCP client dengan perintah IP DHCP client print. Dan dapat dilihat di sini bahwa router utama telah mendapatkan DNS, IP route, dan IP address dengan addressnya itu 192.168.200.254/24 dengan statusnya bound. Kita lakukan pengujian ping ya, ping Google untuk memastikan telah terhubung ke internet. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya yaitu kita lakukan konfigurasi NAT masquerade. Oke. Agar klien mendapatkan akses internet dengan perintah IP firewall NAT add chain. Chainnya itu menggunakan src NAT. Kemudian selanjutnya out interface. Out interface ini yang terhubung ke jaringan internet. Nah, yang terhubung ke jaringan internet yaitu Ether 2. Kita pilih Ether 2. Selanjutnya actionnya menggunakan masquerade. Oke, jika sudah kita klik enter, kita lakukan pengecekan dengan perintah IP firewall NAT print. Dan dapat dilihat di sini sudah berhasil untuk menambahkan konfigurasi IP firewall NAT. Selanjutnya yaitu kita lakukan konfigurasi firewall filternya gitu. Kita bikin dulu yang pertama yaitu dengan perintah IP firewall filter, kemudian add. Selanjutnya yaitu kita pilih chainnya ini menggunakan input. Selanjutnya untuk in interface nya ini yang terhubung ke jaringan internet.
atau yang terhubung ke router ISP, yaitu Ether 2. Oke, selanjutnya yaitu connection state. Connection state-nya ini menggunakan established. Oke, seperti ini, established dan related. Oke. Selanjutnya untuk actionnya yaitu accept. Nah, di sini saya akan berikan komen dengan perintah komen terima paket dari ISP input. Jika sudah, kita klik enter. Kemudian kita lakukan pengecekan IP firewall filter print. Dan di sini berhasil menambahkan konfigurasi firewall filternya. Kemudian kita tambahkan rule yang kedua, yaitu drop paket invalid dari WLAN 1 dengan perintah IP firewall filter add chain-nya ini menggunakan input. Kemudian untuk interface-nya seperti tadi yang terhubung ke router ISP yaitu Ether 2. Selanjutnya untuk connection state menggunakan WLAN 1. Connection state invalid. Invalid. Jika sudah, kita klik enter. Kemudian kita buat rule yang ketiga, yaitu dengan perintah IP firewall filter add chain-nya menggunakan input, kemudian interface-nya yaitu Ether 2, kemudian connection state-nya nggak pakai connection state. Selanjutnya yaitu Ether 2 actionnya menggunakan drop, kemudian action drop, kemudian lognya kita yes, karena kita akan memberikan log prefix untuk menandai paket yang masuk dari klien atau dari router ISP gitu maksudnya. Di sini saya namakan paket lolos. Nah, di sini terus kemudian komennya saya kasih yaitu all paket lolos. Oke, enter. Nah, di sini saya belum menambahkan action ya untuk rule kedua. Kita tambahin dulu actionnya pakai GUI aja. Actionnya di sini menggunakan drop. Oke, saya kasih komen. Nah, komennya itu untuk yang rule kedua, namanya yaitu drop paket invalid. Jika sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan verifikasi paket dari router utama dengan melakukan pengiriman paket ICMP dari ISP menuju router klien. Nah, di sini kita buka bagian IP address. Oke. IP address-nya kalian ingat yaitu 200.254. Selanjutnya kita buka yang ke router ISP-nya. Kita lakukan uji coba pengiriman paket dari router dengan perintah ping ke IP klien yaitu 192.168.200.254. Jika sudah, kita klik enter. Dan jika kita lihat di sini hasilnya yaitu timeout ya. Nah, ini kepotong nih.
Oke, kita ulang. Nah, di sini hasilnya timeout. Waduh, kepotong. Oke, timeout ya. Yang mana berarti rule yang ketiga ini telah berhasil. Nah, di sini kita dapat melihat nih pergerakan paketnya. Jika kita lakukan pengiriman, maka paketnya ini akan di drop seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan verifikasi dari router klien dengan coba ping ke router utama atau ke router ISP. Nah, di sini kita coba lakukan ping. Kita buka dulu router ISP. Nah, kita cek IP address-nya. IP address-nya yang digunakan yaitu 192.168.200.1. Berarti kita pingnya ke sini. Kita coba ping 192.168.200.1 dan dapat dilihat router klien dapat melakukan pengiriman paket ICMP sedangkan router ISP tidak dapat mengirimnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan jika diinginkan paket dari luar repli maka kita tambahkan rule dengan chain input gitu. Di sini kita akan tambahkan rule-nya yaitu dengan perintah IP firewall filter, kemudian add chain-nya menggunakan input. Selanjutnya protokolnya yang digunakan yaitu ICMP. Untuk in interface-nya menggunakan interface yang terhubung ke router ISP yaitu menggunakan Ether 2. Kemudian untuk ICMP option-nya sini kita tambahkan IC option-nya itu 8:0. Nah, 8:0 ini yaitu maksudnya echo request. Kita coba, kita lihat di sini, kita buka Chrome, kemudian wiki mikrotik. Oke. Kita ke paling bawah. Nah, di sini ada maksud tertentu, misalkan 0:0. Nah, itu berarti namanya echo reply. Kemudian 3:0 yaitu net unreachable, 3:1 was unreachable. Nah, yang kita gunakan yaitu adalah allow echo request, yaitu menggunakan 8:0. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita tambahkan actionnya. Actionnya itu accept seperti ini. Kemudian jika sudah, kita klik enter. Di sini kita pindahkan rule-nya ke bawah drop. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pengujiannya dengan melakukan pengiriman paket dari router ISP menuju router klien. Kita coba. Kita lakukan pengiriman ke paket ke IP klien yaitu 192.168.200.254. Kita coba cek dan dapat dilihat bahwa hasilnya repli yang berarti bahwa paketnya telah lolos. Nah, kita dapat melihat paket lolosnya dengan mengecek di bagian log ini, atau juga kalian bisa menggunakan new terminal. Kalau menggunakan new terminal ya seperti biasa, kita ketikkan log print. Nah, seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini ada notifikasi info paket lolos input. Kalau menggunakan GUI, di sini maka akan ketahuan nih ada beberapa paket yang masuk dari router ISP. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.